Go Siva Chai. Selamat tahun baru Imlek 2756 bagi yang merayakannya. Selamat siang juga para traders emas ataupun gold beserta kalangan pencinta trading. Dan hari ini tepatnya hari Rabu, Wednesday 29 Januari, tepatnya sekarang jam menunjukkan 13.26 waktu Indonesia bagian Barat atau Jakarta Time. Channel YouTube ataupun kanal YouTube @Forexindo Trade House walaupun di hari raya tetap hadir, disebabkan juga namanya trading, tetap trading. Dan kami juga akan mengupload beberapa artikel terbaru maupun purchasingnya. Dan seperti biasanya, sebelum dimulai saya ingatkan lagi bahwa perdagangan derivatif ini sangat berbahaya kalau tidak didampingin, dan juga diketahui juga bahwa di ruang publik channel @Forexindo Trade House tidak menjamin segala purchasing transaksi Anda sekalian. Jadi di forum ini hanya men-sharing pendapat, analisa secara pribadi. Dan sebelum kita mulai, jangan lupa memberi subscribe, like, maupun komentar-komentar agar di forum ini bisa lebih baik ke depannya. Oke, dan kita bisa lihat ini halaman sebelah kiri ya. Ini yang paling atas XAU USD, di mana harga emas sekarang di 2761 ya. Dan high-nya itu di 2766.33. Itu tadi ada pada jam 8.38 menit WIB ya, Jakarta Time. Dan low-nya itu mencapai di 2759.75, dan itu ada pada barusan jam 1, jam pukul 13 Jakarta Time juga ya. Oke, dan ini bisa dilihat sekarang ini yang halaman sebelah kanan. Itu bisa dilihat bahwa kemarin itu saya masih ada sisa purchasing atau sisa transaksi, dan ada juga di halaman kemarin ya, itu pukul 8:16 ya. Itu saya masih ada posisi 1, 2 ya, ada 1, ada 2 ya. Kemudian ini adalah halaman di mana saya memberi sinyal itu bahwa untuk range yang besar itu akan terjadi pada angka di 2773 sampai dengan 2779. Itu tidak terjadi ya. Dan low-nya itu ada di 2724 maaf ya, sampai dengan di 2718. Itu pun tidak terjadi untuk big range atau range yang besar. Lalu ini ada range yang saya perkirakan normal, itu di kisaran di 2765 sampai dengan di 2771 ya. Itu high-nya itu ada di 2765, tepatnya sekitar jam 3-an ya, pagi tadi pukul 03 WIB ya. Dan low-nya itu ada di kisaran di 2740 sampai dengan 2735. Itu dengan catatan bahwa kita akan pastikan harganya bisa naik apabila kemarin siang jam menunjukkan pukul 15 harganya ada di 2740 ya. Dan low-nya ini saya menyebut di area normal di 2735 sampai dengan 28. Tapi hanya tektokannya atau mentalannya itu hanya sampai di
2746 45 poin sekian. Jadi kalau berani beli ya untung, masih bisa lepas sekarang karena sekarang sudah selisihnya jauh sekali. Dan ini seperti yang saya utarakan tadi, nah itu pada pukul 14.41 saya sudah inisiatif menambah posisi buy lagi ya, 14.41. Jadi sebelum jam 3 saya sudah memperkirakan itu saya akan masuk di sana. Ya udah saya masuk, itu dapatnya di 2740.4. Dan ini bukan saya hanya memberi di sini, tapi saya ada di halaman shop juga sudah saya upload ya. Dan kemudian tepatnya pada pukul 14.56 ya, itu saya ada penarikan uang, withdraw semua apa yang saya profit ya, itu sebesar 1.300 ya. Itu bisa dilihat dan kalian nanti bisa mereply kembali ya, mengulangi lagi. Nah itu kenapa saya bisa ini inisiatif untuk beli, dan ini pas ini juga ada kebetulan pukul 4.52, jadi selang tidak lama itu ada muncul bahwa harga emas itu stabil setelah turun kemarin ya maksudnya hari Senin, dan sekarang untuk kembali untuk balancing, untuk kembali naik ke atas ya maksudnya. Nah itu pada pukul jam 4.52, jadi pukul 5 sore lah. Dan ini adalah salah satu isi beritanya. Kalian bisa mereply nanti bahwa saham-saham Eropa naik kembali secara keseluruhan. Berikut itu adalah saham-saham teknologi juga ikut naik ya. Tapi kita masih menunggu agenda dari Federal Amerika akan meeting hari ini dan akan diumumkan suku bunganya apakah tetap ataukah akan turun. Karena ini isi beritanya, bisa kalian nanti juga bisa reply juga ya. Jadi intinya kita akan menunggu apa keputusan selanjutnya dari Federal Amerika, apakah suku bunganya tetap atau dikurangi sesuai instruksi dari atas ya. Dan ini juga sebuah video, itu tepatnya di pukul 20.29, di mana ada data yaitu Durabagus yang saya sudah utarakan kemarin tidak begitu dampak ya. Nah itu nyatanya tidak begitu tampak ya, antara main di 2746 sampai dengan 2747 begitu dia keluar. Oke. Dan lalu ini screenshot saya pada gambar pada jam 20.40 kemarin Tuesday, bisa dilihat. Nah ini kita bisa lihat ya. Ini saya makin tenang setelah ada datanya keluar. Ya. Ini sudah berbentuk Victor, jadi kemungkinan besar akan naik. Nah, makanya saya kartunya ini sudah di tangan saya, pasti naik ini. Dan ini juga satu lagi yang saya perkirakan penting, yaitu Dallas Fed Manufacturing Index. Setelah keluar pun tidak ada apa-apanya. Berarti benar mereka trader semua itu hanya menunggu keputusan dari otoritas setempat, dari federal, apakah akan menetapkan suku bunga atau menguranginya. Oke.
Dan lalu ini pada malam hari itu ada satu lagi artikel, itu tepatnya jam 10.30 ya, dimana harga emas naik berikut saham-saham teknologi yang kemarinnya turun drastis itu karena tarifnya yang mau ditetapkan oleh presiden itu masih belum jelas ya, uncertain. Dan ini adalah isi beritanya ya. Jadi intinya masih menunggu tarifnya dan Fed meeting ya, di alinea headline yang pertama dan kedua ya. Dan itu sepertinya presiden itu masih men-setting sepertinya itu ya para traders untuk harga emas di tahun ini 2025 secara pooling ya, para ekonom maksudnya begitu. Dan untuk analisa platinum dan palladium pun direvisi harga-harganya itu ya, bisa dibaca nanti pelan-pelan. Dan ini saya rasa penting sekali ya, sebelum mengambil keputusan apakah Anda akan purchasing untuk sell atau buy. Lalu ini di sini bisa dilihat, ini ada satu lagi ya, itu pada jam 6.15 saya melakukan purchasing lagi di 2763, dimana saya meyakini harga akan naik lagi ya. Secara matematis atau logikanya harusnya saya take profit, tapi saya enggak, saya tetap buying lagi. Lalu pada ini angka-angka atau grafiknya, statistiknya itu cenderung, kalau menurut pandangan saya itu arahnya naik ya. Oke, dan ini ada lagi berita yang menyebutkan pada pukul 1 dini hari, pukul 1.49 tadi ya. Dan ini adalah isi beritanya. Mereka mereview lagi itu tarif-tarif yang akan dibebankan kepada Kanada juga tidak jelas, menunggu Fed punya polisi. Lalu setting pool untuk harga emas dan analis platinum dan palladium itu di set ulang ya, dipatok ulang. Dan ini beritanya, dan saya rasa ini penting sekali, dan kalian bisa nanti mereview atau mereply kembali ya. Ini berita artikel saya dapat dari Reuters, dikutipan Reuters ya. Jadi umum semua kalangan traders tahu ini pegangannya. Oke, dan kalian nanti bisa mereply. Dan ini adalah signal yang tadi memperkirakan itu turun, itu bisa dilihat ini yang paling bawah tiba-tiba berubah menjadi naik ya. Kita lihat jamnya satu persatu ya. Itu pada jam 17.42 itu masih turun,
Lalu pukul 22 sudah indikasinya naik semua. Sampai detik ini itu pada saya cetak pukul 6.34 tadi pagi dan saya cetak pada pukul 6.45. Dan ini adalah artikel yang terbaru ya, pukul 10.47. Katanya Mas steady di area di 2760. Jadi investor semua pada menunggu Fed punya keputusan dan tarif Trump yang akan dijalankan ya. Dan ini ada beritanya, Mas tetap rally di sini, kita tunggu di Gedung Putih bahwa Trump, kita masih isu tarif untuk Kanada dan Meksiko, dan perlu diketahui juga di pasar China itu tutup karena Imlek, itu jelas ya. Ya, ini beritanya yang terakhir, yang terbaru maksudnya. Jadi semua para traders itu lari menuju tempat aman, safe haven, yaitu memegang emas. Oke, jelas ya, dan kalian bisa mereply kembali. Dan ini signal yang tadi saya bilang itu pada pukul kemarin saya itu 17.42 masih di bawah. Nah, ini saya rekap videonya sampai terakhir pukul 10.33 ya, 10.33. Apa isinya? Nah, ini isinya, ini 10.33 ya, 10.33 bahwa resistennya di 2774, 2785, 2800, sedangkan untuk low-nya di 2751, 2743, 2734. Posisi semua berpandangan arah naik semua di 53%, dan untuk selling 47%. Lalu ini ada data yang akan dikeluarkan nanti sebagai patokan, yaitu wholesale inventories, yaitu perdagangan semua, grosir ya, pedagang grosir itu indeksnya 0,4 ya, dari minus 0,2 menjadi minus 0,4. Berarti indikasinya ini lesu ya di sana. Dan untuk perdagangan trade-nya itu, tapi trade ini bagus ini, dari 102 menjadi 100 juta miliar ya. Terus retail inventories kurang geget juga. Dan ini yang ujung-ujungnya yang terakhir itu semua orang menanti, yaitu pukul 2 ya, Fed decision, di mana suku bunga kemarin Federal 4,5 ya, Amerika ya. Nah, pandangan ini kalian bagaimana? Dan ini adalah pandangan dari saya. Kita akan mau forecast untuk hari ini ya. Dan saya rasa ini low-nya ini itu tidak jauh-jauh ya. Kemungkinan ini penglihatannya itu di sekitar di 27, sepertinya di ini di 52. Lalu di atasnya kita bisa lihat ini di atasnya mungkin lebih ya. Kalau untuk range besarnya, kalau saya lihat sih di area di sini ya. Dan seperti biasa kita akan memfoto dulu dan menjelaskannya.
Bentar, saya pindahkan dulu halamannya. Dan ini oke, sudah terjadi. Dimana high-nya yaitu tingginya kalau untuk range yang besar di 2803 ya, dan untuk di bawahnya di 2752 itu sampai dengan di 2738 itu range-nya. Itu bagian bawah. Kenapa ya saya bilang ini angka yang ini 2738 itu akan terjadi sebelum pengumuman Fed, sebelum pengumuman ya. Kalau ada, kalau tidak ada saya rasa sudah tidak ada, jadi hanya ini aja di 2752. Nah, kalau saya memperkirakan ini juga untuk range yang normal ya, itu untuk di bawahnya juga tetap ya, itu akan terjadi di 2748, dan ini akan terjadi fluktuasi high di 2783. Ini angkanya akan terjadi sebelum pukul 2. Tapi kalau sesudah pukul 2 WIB, ini high-nya itu akan berubah ya, saya perkirakan di 2803, menembus area di 2800. Jadi saya rasa hari ini sangat berbahaya sekali ya. Itu matanya mesti jeli, lihat bagaimana perkembangannya. Dan sebelum mengakhiri perjumpaan hari ini, jangan lupa memberi subscribe, like, ataupun komen di kolom komentar agar kedepannya bisa lebih bagus. Semoga artikel-artikel tadi ada manfaatnya bagi kalangan traders emas ataupun gold. Sekian dahulu, selamat siang dan selamat menjalankan aktivitas Anda. Selamat berhari Imlek ya, kongsi Pak Cai. Dan saya akan kembali esok hari, yaitu pada hari Kamis ya, tanggal 30 Januari 2025 pada jam yang sama, sekitar jam 14-an ya, jam 2-an ya. Dan ini hati-hati, bisa-bisa ini ATH-nya lewat sebagai kado angpau, biasanya seperti gitu. Oke, selamat siang dan sampai jumpa kembali esok hari. Terima kasih.